Melanjutkan alur cerita Ultraman, sebelumnya kita udah bahas Ultra Seven dari awal sampai tamat. Banyak banget yang request bahas Ultraman Showa yang lain kayak Mbah, Jack, dan S. Dan kali ini kita akan bahas alur cerita Ultraman S, Ultra Kyodai kelima yang bertarung sendiri melawan Yapol. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seekor kaiju tiba-tiba menyerang sebuah kota yang sedang berkembang. Di sana ada pria pengantar pria ke panti asuhan yang berusaha menyelesaikan pekerjaannya. Diperkenalkan juga seorang wanita perawat bernama Minami yang mengevakuasi orang-orang di rumah sakit. Tak lama kemudian, beberapa jet tempur akhirnya datang untuk menyerang si kaiju. Tembakan mereka tampak berhasil, namun kaiju itu bisa menembak balik dengan rudal dari mulutnya, guys. Setelah pertempuran sengit, semua jet tempur pun kalah. Karena ledakan pertempuran tadi, Hokuto hampir mati. Semua roti yang dibawanya juga hangus. Namun tak sengaja, dia melihat Minami yang kesulitan. Karena itu Hokuto pun menolongnya, apalagi kaiju itu terus mendekati mereka. Dengan nekat, Hokuto pun menabrak kaiju itu dengan mobil dan meledakkannya. Setelah kaiju itu menghilang, Hokuto dan Minami ditemui cahaya misterius yang ternyata itu adalah kelima Ultraman bersaudara, yaitu Zoffy, Man, Jack, Seven, dan S. S sebagai Ultra Kyodai kelima pun memberikan Hokuto dan Minami Ultra Ring yang bisa mereka gunakan berubah jadi Ultraman S saat kaiju muncul. Tak lama kemudian, Hokuto dan Minami pun meninggalkan kampung halaman mereka dan bergabung ke TAC, Angkatan Pertahanan Bumi baru yang dibuat untuk melawan para kaiju. Diperkenalkan anggota TAC, ada Yamanaka, Yoshimura, Kono, Mikawa, dan kapten bernama Ryu. Kapten pun menjelaskan kalau kaiju yang kemarin muncul bukan kaiju biasa. Mereka datang dari dimensi lain dan akan disebut sebagai Choju. Untuk mengatasi itu, ilmuwan mereka membuat sebuah alat yang dipasang ke pistol. Tembakannya mungkin bisa melukai Choju. Namun tiba-tiba muncul laporan kemunculan Choju di Tokyo. Karena itu mereka langsung ke sana. Terungkap juga kalau sosok yang mengirim Choju bernama Yapol yang punya kemampuan dimensi. Choju yang dikirimnya ini bernama Berokuron. Berokuron tampak menghancurkan Tokyo Tower. TAC pun berusaha menghentikannya. Di sela-sela itu, Hokuto dan Minami teringat perkataan Ultraman S tentang ring yang mereka pakai. Hokuto ternyata sangat mahir menggunakan pesawat, namun Berokuron menyemburkan api sehingga Hokuto terpaksa keluar. Hokuto pun menagih janji Ultraman S soal kekuatan besar dari Ultra Ring. Karena ring mereka sama-sama bercahaya, Hokuto dan Minami pun bergabung dan berubah jadi Ultraman S. Dengan gerakan lincahnya, S bisa membuat Berokuron kewalahan. Cuman pas Berokuron pakai semburan api dan serangan lainnya, S malah kewalahan. S makin terbojok hingga color timernya pun berkedip. Namun di saat-saat terakhir, S bisa bangkit dan mengalahkan Berokuron dengan Metaryumu Kosen. Karena itu TAC pun bersiap melawan Yapol dan para Chojunya. Hari berganti, di daerah pertambangan tiba-tiba muncul telur raksasa yang mengagetkan salah seorang pekerja. Pekerja itu pun mendekat dan tiba-tiba diserap ke dalam. Temannya yang kaget pun memanggil TAC dan polisi. Namun polisi tak percaya kalau ada telur segede itu. Mereka menduga itu cuma kecelakaan longsor biasa. Namun Hokuto dan Minami tampak percaya dengan perkataan pekerja itu. Tak lama kemudian, Hokuto yang sedang patroli menemukan objek misterius. Awalnya mereka kira itu adalah pesawat dari luar negeri, tapi ternyata itu adalah telur raksasa, guys. Hokuto pun menembak dan menghancurkannya. Dikiranya sih begitu, namun malam harinya sebuah pesawat mengalami kecelakaan karena menabrak telur tersebut. Kejadian itu pun sampai ke TAC yang langsung menyalahkan Hokuto karena telur itu belum dihancurkannya. Karena dikira gak becus saat bekerja, kapten pun mendiskornya. Namun saat di lapangan mereka baru sadar kalau telur itu memang punya kemampuan menghilangkan diri saat diserang, hingga ia pun mendarat di sebuah gedung. Melihat itu, Hokuto malah gegabah menyerangnya sendirian. Ternyata telur itu milik Yapol yang akan menggabungkannya dengan telur lain. Setelah di research, Kaji menduga kalau telur itu adalah telur dari Chamele King
Ini adalah kaiju kuno yang diduga menyerang Atlantis pada zaman dulu. Asal-usulnya juga dari dua telur raksasa yang bergabung, guys. Mereka juga menemukan kalau semakin diserang, pertumbuhan telur itu malah makin cepat. Karena itu Kaji pun membuat senjata laser super kuat yang bisa menghancurkan telur segede apapun. Keesokannya serangan pun dimulai. Mereka mulai menembak telur itu, namun gak ada efek apapun. Ternyata Chameleking telah menetas dengan bentuk mirip naga. Mereka pun menembaknya dengan semua senjata. Jet tempur yang membantu malah bisa dihancurkannya. Kocaknya, beberapa bocah malah mendekat untuk melihat Chameleking dari dekat. Namun Hokuto dan Minami berhasil membawa mereka pergi. Saat mengendarai motor, Ultra Ring Hokuto dan Minami tiba-tiba bersinar. Karena itu mereka pun melakukan Rider Touch dan berubah jadi Ultraman S. Melihat itu, Chameleking langsung menyerangnya dengan brutal. Pertarungan sengit pun terjadi, namun S tampak lumayan kewalahan. Namun akhirnya S bisa melawan balik dengan merobek kedua sayap Chameleking dan mengalahkannya dengan Meteorium Mukosen. Di akhir, Hokuto pun menjenguk Kapten yang sebelumnya terluka. Kapten bilang kalau dia berhalusinasi bahwa Hokuto dan Minami menyelamatkannya, padahal itu Ultraman S. Mendengar itu, Hokuto langsung mengelak. Hari berganti, Minami ditugaskan berpatroli sendirian ke sebuah hutan. Di sana dia menemukan seorang anak yang menyapanya dari jembatan. Namun tiba-tiba langit hancur dan keluar seekor Choju dari dimensi Yapul. Choju itu pun menyerang Minami dan jembatan di mana anak tadi berdiri. Pesawat penumpang yang melintas juga dijatuhkannya. Karena itu anggota yang lain pun datang. Yang manakah memarahi Minami karena gak becus bekerja. Minami menjelaskan ada Choju yang muncul dari dimensi lain dan anak yang tadi tiba-tiba menghilang. Namun semua alasannya tak diterima, bahkan dia didiskors selama seminggu. Tak lama kemudian, Hokuto menemukan sebuah topi kuning sesuai kata Minami bahwa dia melihat bocah dengan topi kuning. Karena itu dia mencari ke rumah terdekat dan sampai ke sebuah keluarga dengan kakek nenek. Yang ternyata itu adalah keluarga si bocah tadi. Bukannya percaya perkataan Hokuto, mereka malah mengajak Hokuto masuk untuk minum-minum. Tak lama, bocah tadi akhirnya pulang. Dia mengaku tadi bermain di jembatan, namun dia gak tahu soal kemunculan Choju. Tiba-tiba, dia mengambil pistol Hokuto dan menembaknya. Beruntungnya, Hokuto berhasil mencegahnya. Dalam perjalanan pulang, Hokuto juga menemukan langit yang pecah sesuai kata Minami. Karena bahan bakarnya mulai habis, Hokuto pun mendarat darurat. Karena ketahuan minum-minum, Hokuto pun didiskors. Namun Hokuto menyelidiki kasus ini sendirian hingga dia menduga kalau bocah tadi bukan bocah biasa. Sementara itu, Kapten juga sedang pergi ke sana. Benar saja, bocah tadi ternyata adalah alien Yapul dan Choju yang dikirimnya tadi bernama Bakishimu. Kapten dan yang lain menemukan rumah itu telah dibakar. Hokuto akhirnya sampai juga dan gak jadi didiskors. Dia langsung buru-buru mencari bocah tadi. Tak lama bocah itu pun muncul dan langsung dikejar Kapten dan yang lain. Karena terpojok, dia pun berubah jadi Choju Bakishimu. Ternyata sasaran Yapul itu bukan mereka, melainkan markas TAC. Lewat dimensinya, Bakishimu pun dikirim ke dekat markas. Karena lagi darurat, masa diskors Minami pun dicabut untuk membantu mempertahankan markas. Hokuto dan Minami pun bekerja sama menyerang Bakishimu. Karena tertembak, mereka pun melakukan Flying Touch dan berubah jadi Ultraman S. Pertarungan sengit pun terjadi antara S dan Bakishimu. Mereka saling adu serangan satu sama lain hingga S pun mengakhiri Bakishimu dengan menebas lehernya. Di akhir, mereka mendapat laporan polisi bahwa bocah tadi sebenarnya udah meninggal 3 hari yang lalu dalam kecelakaan. Artinya ini semua udah direncanakan Yapul sejak awal.